Kalau orang merasa cukup, ada yang ringan berbagi. Pangersa mendefinisikan orang kaya itu sederhana, merasa cukup, bukan serba ada. Banyak yang serba ada, serba punya, tapi tidak diberi perasaan kecukupan, merasa kurang Karena merasa kurang, begitu dikasih, berarti berkurang nih. Jadi pelit, koret. Kan talqin itu hari kebangkitan atau hari kiamat. Siapa yang dibangkitkan? Kita, diriku. Nih nuting parentul ini yang dibangkitkan tuh kita. Pertanyaan berikutnya, dibangkitkan dari apa, Bu? Dibangkitkan dari apa oleh Syekh Mursyid kita itu? Ini Bapak Ibu, kan? Aku, diriku dibangkitkan oleh Syekh Mursyidku. Dari mana dibangkitkan? Dibangkitkan dari apa, Bu? Tadi hadis Nabi tadi kan? Semua manusia tidur, ketika mati dia bangun. Nah kita mah beda. Tidak termasuk an-nasu niyamun. Begitu ketemu Syekh Mursyid, menerima talqin dzikir, dibangkitkan dari tidur. Maka tadi disampaikan oleh Denny Dan juga ya. Talqin dzikir itu membangunkan yang tidur dan menghidupkan yang mati. Jadi Syekh Mursyid itu ketika ketemu Bapak Ibu, entah tahun berapa itu, membangunkan kita dari tidur, dari kematian. Pangersa Abah belakangan sering menyampaikan, kita melewati 2 kematian dan 2 kehidupan. Mati pertama ya, sebelum 4 bulan, itu kematian pertama itu. Kehidupan kedua ketika diberikan ruh. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Saffat Al-Hijr 29, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itulah kehidupan pertama. Kematian kedua setelah turun ke bumi disebut apa? Tidur. Nah, kehidupan kedua talqin. Nah, ini rada ngajak mikir sedikit ya. Nah, biasanya apa? Milu gitu. Jadi ketika kita mendapat talqin, kita dibangkitkan oleh Syekh Mursyid kita. Dibangkitkan apanya? Membangkitkan kematian itu bukan orang yang di dalam kubur yang sudah dikapankan dibangunkan. Itu juga ada gitu ya. Yang dimaksud adalah yang hatinya, yang kolbunya mati dihidupkan, dibangunkan. Kesadarannya. Talqin zikir itu. Talqin zikir itu, Bu, zikir itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Sundana non, Bu? Pernah disampaikan. Jadi ngulang deh. Bahasa Sundana zikir teh eling. Jalma anu selalu berdikir teh jalma eling, anu selalu hidurna hirup salawasna eling, hirup selalunya sadar yang dipikirkan, sadar yang diucapkan, sadar yang dilakukan. Pembangkitan kesadaran itu dimulai dengan ketika talqin ya. Talqin itu adalah proses perjalanan kita itu mengenali diri sendiri. Sing saha gampang terjemahan bebas nama. Sing saha nu kenal kana dirina, maka kenal pangeranana. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenal Tuhannya. Begitu. Jadi ketika talqin, kita oleh Guru Agung dikenalkan la ilaha illallah 12 huruf, 4 huruf, 1 huruf. Elemen keallahan yang ada dalam diri kita yang sering kita tidak sadari ini. Rek naon di dunia, rek kamana balik. Nah, talqin itu proses penyadarannya. Setelah talqin itu adalah proses kita semakin mengenal diri yang sejati. Ketika kita mengenal diri, kita sadar diri. Kalau sadar diri, maka hidupnya tahu di. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia hidup tidak sadar. Tidak sadar diri, hidup tidak tahu diri,
dan kesananya hidup lupa diri. Ya, mengenali diri agar hidup tahu sadar diri dan tahu diri. محمد وعلى آله وسلم تسليما. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min al-tariqah al-'aliyah al-mu'tabarah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'asyuriyah sallallahu wa min ahli la ilaha illallah. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadratal masyayikh jami silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'asyuriyah sallallahu wabil khusus Guru Agung Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghawasib Maslum radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Yang mulia para pecinta kesucian jiwa, mengulang kembali apa yang disampaikan pada pekan lalu di masjid ini. Dimulai pertama dengan mengingatkan manqobah yang sepanjang Syawal kita baca dan perdengarkan, manqobah 22, dan kita diperintahkan dan diberi teladan oleh Guru Agung Muhasahabah dalam menyikapi manqobah dan hakikat manakib. Kita sabda Syekh Muhammad Abdul Ghawasib mesti menjiwai dan dijiwai oleh manakib. Jadi hakikat kita, perjalanan kita melaksanakan mengikuti majelis kesucian jiwa, pengajian anti gempa manakib ini, tujuannya kita mampu menjiwai dan dijiwai oleh manakib. Kita bisa meneladani perilaku akhlak dari kesolehan orang-orang soleh, wabil khusus kesolehan dari Ahlus Silsilah TKN Madsudiyah Sinasa PKN dari 01 sampai 38. Siapa yang bisa meneladani sikap jiwa, sikap lisan, sikap perbuatan dari ahli silsilah, wabil khusus Syairina wa mursyidina bihada zaman pengesahabah, maka kita sudah bermanakib. Manqobah 22 yang kita baca dan kita dengar itu adalah kisah atau sikap realitas seorang syekh yang bahwa bertorikoh menjalani laku kesufian itu tidak hidup susah dan tidak kelihatan susah. Makanya di manqobah 22 misalnya yang dicontohkan oleh Tuan Syekh Al-Baghdadi itu setiap momentum setelah itu memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba saya itu di masa itu, di zaman masih ada perbudakan, itu mesti pakai tiud itu. Di masa perbudakan tuh ada hubungan antara manusia tuh dengan duit. Semakin banyak duitnya, orang bisa beli banyak budak, hamba sahaya. Nah kalau sudah jadi budaknya dan jadi majikannya, terserah majikannya mau diapain juga.
lawan jenis juga bebas. Jadi di masa perbudakan, ya, yaitu nggak tahu kapan berakhirnya, memerdekakan budak itu sama dengan memerdekakan kemanusiaan. Alih sisilah nomor 3, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari sejumlah hartanya itu membebaskan budak-budak menjadi orang-orang yang bebas. Itu pakai tiun. Jadi tidak akan seseorang bisa memerdekakan, artinya kan beli dibebaskan, beli hamba sahaya beberapa dari majikan lalu dibebaskan. Pada umumnya pada saat itu kalau beli harus jadi budaknya. Kalau budak terserah majikan. Kalau yang sekarang kan majikan, pembantu, bukan seperti itu. Benar-benar kalau pada masa itu mah namanya budak itu benar-benar miliknya. Terserah saya, tidak digaji, suruh dikerja, tidak digaji, tidak apa, malah kasih makanan. Tidak ada kebebasan sama sekali. Maka dibebaskan. Nah, untuk membebaskan, membeli lalu dibebaskan, kamu bebas sekarang. Itu perlu tiun, Bu. Nah, jadi teladannya yaitu yang sering oleh pengerasa Abah sering sampaikan sekarang. Kepada para ikhwan pecinta kesucian jiwa, Allah Abah doakan semoga banyak uangnya, betul tidak? Amin. Supaya bisa sedekah. Guru-guru mursyid kita memberi teladan bahwa menjadi seorang sufi, seorang menjalani laku seperti mesti kaya raya, mesti serba punya, gitu. Tapi tidak mengaku punya, gitu. Sehingga ringan dibagi-bagi. Nah, dalam Manqobah 2 juga kita dapat teladan bahwa menjalani kesufian itu mesti ginding, Bu, mesti keren. Kan di situ kainnya yang mahal, Tuhan saya mah ya. Ya, tutup kepalanya juga mahal. Ya, sendalnya aja, Bu, ada berliannya, ada peraknya. Tapi begitu ada yang minta, kasih. Dan itu kita bisa saksikan perilaku seperti itu dari Tuan Syekh Abdul Qadir Pihada Zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Mas'ud, seperti itu. Pangersa Abah itu keren, ginding. Ya. Saya lihat beliau benar-benar luar dalamnya ginding, Bu. Nah, kita semua harus ikut, ya, sedikit-sedikit ikutlah. Ya, atau kalaupun dalamnya belum ikut, tampilan luarnya lah kita ikut. Harus keren, Bu. Ya, ulah milu tarekatnya caludi. Katingali pisan jelema susah nate ulah, Bu. Katingali keur susah ge teu katingali susah, sing katingali atuh sumringah hirup teh. Senyum kita ulah ieu sumur muruku sungu. Ya. Emang susah pisan ku hirup teh, Bu. Ulahnya. Jadi jangan hidup susah apalagi kelihatan susah. Ya. Keur susah ge urang mah tetep we sumringah, smile up ya. Ya. Itu ya. Tandanya kita sudah bermanakib bulan Syawal, menjiwai dan dijiwai oleh Manqobah, kita selalu ginding, rapih, ya. Syukur bisa pakai baju-baju nu mahal, henteu ge atuh kelihatan rapi, bersih, keren gitu. Ya. Dan kalau ada yang minta kasih, ulah pelit. Gitu. Dan yang ini sering-sering oleh pengusaha Abah, Pak. Jadilah seorang syahi, ya. Syahi qaribun minallah, orang yang dermawan itu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang dermawan mah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Wal bakhil sabaliknya jelma kopet, sedit, keket mengkene, buntut kasiran, keuyeum apu mereka hese. Ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Ya, jadi yuk ini hari terakhir ya bulan Syawal ya. Jadi siapa yang sudah bermanakib ya terjiwai oleh Manqobah bulan ini, kita jadi orang kaya raya. Orang kaya itu tidak harus serba ada, Bu, tapi punya merasa cukup. Kalau orang merasa cukup, ada yang ringan berbagi.
Pangersa model dibisikkan orang kaya itu sederhana, merasa cukup, bukan serba ada. Banyak yang serba ada, serba punya, tapi tidak diberi perasaan kecukupan, merasa kurang weh. Karena merasa kurang, begitu dikasih, oh berarti berkurang nih. Jadi weh pelit, koret, kopet, cedit, deket, mengkeniknya. Tapi orang kaya itu adalah yang merasa cukup. Karena merasa cukup, aya nu minta, merasa cukup, berbagi. Ya. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nasu niyamun." Bahwa seluruh manusia yang ada di jagat raya ini tidak ada kecuali, Bu, semua manusia kabeh jelema nuku melendang di alam dunia ini niamun sare sare tidur faida matu, dan ketika mereka wafat meninggal intabahu, mereka baru bangun. Ini sabda siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua manusia mati dan ketika meninggal mereka bangun. Nah, ini apa hubungannya ini? Kemana ini lari ceramahnya ini? Lari ceramahnya ke yang sering oleh Guru Agung sampaikan tentang definisi pemahaman kita tentang Yaumut Talqin, hari ketika Bapak Ibu nerima talqin. Masih emut, Bu, dinten naon nerima talqin? Masih ingat kapan menerima talqin zikir? Bulannya tahu? Tahunnya ingat nggak? Tahun berapa? Siapa yang ingat hari atau tahun ditalqin? Angkat tangan. Yang masih ingat tahun ditalqin, mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid. Wah, ingat. Nah, tuh kalau ditanya tahun aja nggak ingat, apalagi bulan ya, apalagi hari ya. Tapi sudah ditalqin semua ini. Atos, terus, oke lah, jangan melah pohon ditalqin. Yaumut talqin, hari di saat Bapak Ibu menerima talqin itu oleh pangersa Abah disebut Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan nasional itu, hari kebangkitan. Jadi hari poean urang ditalqin teh eta teh poean kebangkitan. Untuk mengatakan bahwa urang mah Yaumul Kiamat teh hari kiamat atau hari kebangkitan teh lain engke, lain, tapi ayeuna keneh di dunia sudah menerima atau sudah melalui dan selalu menjalani yang disebut dengan hari kebangkitan. Pertanyaannya, Bu, saha nu dibangkitkan? Pertanyaan pertama, siapa yang dibangkitkan itu? Kan talqin itu hari kebangkitan atau hari kiamat. Siapa yang dibangkitkan? Halo? Kita, diriku. Nih, nuting parentul ini. Yang dibangkitkan itu kita. Pertanyaan berikutnya, dibangkitkan dari apa, Bu? Dibangkitkan dari apa oleh Syekh Mursyid kita itu? Ini Bapak Ibu, kan? Aku, diriku dibangkitkan oleh Syekh Mursyidku. Dari mana dibangkitkan? Dibangkitkan dari apa, Bu? Tadi hadis Nabi tadi, no? Kata Nabi, semua manusia tidur, ketika mati dia bangun. Nah, kita mah beda. Ya.
tidak termasuk an-nasuniyamun. Begitu ketemu Syekh Mursyid, menerima talqin dzikir, dibangkitkan. Dibangkitkan dari apa? Dari tidur. Maka tadi disampaikan oleh Denny Jan juga ya. Talqin dzikir itu membangunkan yang tidur dan menghidupkan yang mati. Kan saya bangun ini. Kan semua manusia juga itu ya. Nah, tidur yang seperti apa maksudnya ini? Jadi Syekh Mursyid itu ketika ketemu Bapak Ibu, entah tahun berapa itu, membangunkan kita dari tidur, dari kematian. Ya. Membangunkan kita dari Pangarsa Abah belakangan sering menyampaikan, kita melewati 2 kematian dan 2 kehidupan. Mati pertama kapan? Ya, sebelum 4 bulan, itu kematian pertama itu. Kehidupan kedua ketika diberikan ruh. Nah, itu ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat Al-Hijr 29, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itulah kehidupan pertama. Kematian kedua setelah turun ke bumi disebut apa? Tidur. Nah, kehidupan kedua talqin. Nah, ini rada ngajak mikir sedikit ya. Nah, biasanya apa? Milu gitu. Jadi ketika kita mendapat talqin, kita dibangkitkan oleh Syekh Mursyid kita. Dibangkitkan apanya? Yang dibangkitkan, yang dibangunkan, yang dihidupkan. Pangarsa menyampaikan yang dibangkitkan adalah hatinya. Membangkitkan kematian itu bukan orang yang di dalam kubur yang sudah dikapankan dibangunkan, itu juga ada gitu ya. Yang dimaksud adalah yang hatinya, yang kolbunya mati dihidupkan, dibangunkan. Nah, maksudnya apa tuh? Hati yang dihidupkan, hati yang dihidupkan atau hati yang dibangunkan itu. Tentu saja hati di sini adalah kalimat kerjanya, yang dibangkitkan, yang dibangunkan adalah kesadarannya. Talqin zikir itu, talqin zikir itu, Bu, zikir itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Sunda non, Bu? Pernah disampaikan. Ini ngulang deh. Bahasa Sundana dikir teh eling. Bahasa Indonesia umumnya ingetnya. Tapi yang sekarang sering diintrodusir adalah bahwa eling teh sadar. Kalau nyebut ada orang ini dia mah edan eling. Itu merujuk pada orang yang gimana? Dia kadang edan, kadang eling. Kadang sadar, kadang sinting. Ya. Kebalikan jelema sinting, jelema sadar leles. Bahasa Sundana jalmi edan, jalmi eling gitu ya. Ada wong edan. Ya, saya mah jelema edan saya tahu. Biasanya kalau kita menyebut jalma yang edan itu untuk apa, Bu? Merujuk pada orang yang perilakunya gimana? Ah, si eta mah jelma edan. Biasanya kelakuannya, Bu? Kelakuannya si kucing mabok, tukang tabok, tukang tarok, tukang merosotkeun androk. Biasanya merujuk gitu tuh. Ya. Jelema edan mah. Lamun jelema eling sasapopoe sok ka masjidnya bager berehan gitu. Nah, jadi jalma anu selalu berdikir teh jalma eling, anu selalu hidurna hirup salawasna eling, hirup selalunya sadar, sadar yang dipikirkan, sadar yang diucapkan, sadar yang dilakukan. Ibu sering
sadar nu diucapkeun atau loba teu sadar nu diucapkeun. Kadang teu sadarnya. Karena kan ini geus asar deui ieu teh. Ya, mereka kemarin sampaikan ya. Rasan karek kamari Jumat teh. Ayeuna geus Jumat deui. Eta teh tanda-tanda edan Bu. Tanda-tanda hilang kesadaran gitu tuh. Nah, tadi ya, jadi ingat talqin dzikir itu dibangkitkan kesadarannya. Dzikir itu atau dzikir itu dzikir itu bahasa Arab nu dihudangkeun teh ka elinganana gitu. Supaya eling eling maneh teh Nah, sok lobana jelema teh teu eling. Teu eling teh naon teu eling kana jati dirina. Nah, makanya proses penyadaran pembangkitan kesadaran itu dimulai dengan ketika talqin ya. Talqin itu adalah proses perjalanan kita itu mengenali diri sendiri. Ya, sering disampaikan oleh para ulama sufi. Ini disampaikan katanya sebut juga sahadis Nabi, tapi juga disebut qaul ulama sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing saha gampang terjemahan bebas nama. Sing saha nu kenal kana dirina, maka kenal pangeranana. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenal Tuhannya. Begitu. Jadi ketika talqin, kita oleh guru agung dikenalkan la ilaha illallah 12 huruf, 4 huruf, 1 huruf. Yang dikenalkan, yang dibangkitkan kesadarannya, yang dikenalkan pertama kali oleh pengersa Abah kepada kita adalah dari mana asal kita. Aslina orang teh orang mana? Lamun kenalan Bu, biasanya kan nanya saha namina, di mana asalna. Nah, sekarang kalau kita kenalan dengan diri gimana? Pertanyaan, dari mana saya asal? Aslina orang teh tinu naon gitu. Nah, gitu. Maka refleks lagi bahwa kita asal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita aslinya kita tuh dari yang maha suci. Aslinya kita ini ruh kudsi. Ruh suci dari yang maha suci. Ketika brojol kita ini suci. Fitrah gitu. Nah, jadi aslina kita ini adalah ruh yang suci. Kebalikan asli apa Bu? Hah? Palsu. Kalau ada original berarti kebalikannya KW. Jadi originalnya aku ini semua aku ini aslinya adalah ruh quds. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu ya. Ketika Allah menyampaikan aku meniup dan kamu semua tidak kecuali yang timpang betul sekarang ini menghirup. Allah meniup, kita menghirup. Jadi yang lagi keluar masuk nafas ini siapa sekarang nih? Nah itu pengajian ini menyadari itu dulu lah ya. Nih, asal ulah nyebut Allah we. Tersadarnya ruh ya, dipercikan ruh quds kita menghirup. Tapi orang mah perasaan nafasnya jika memang nu saharosna we. Poho atau saha. Nah, elemen keallahan yang ada dalam diri kita yang sering kita tidak sadari ini. Nah, eta mah puncaknya. Nah, tapi ketika kita ketemu Syekh Mursyid ya, kita dikenalkan dirimu itu. Dirimu yang sejati itu siapa tadi? Ruh yang suci dari yang maha suci. Ruh yang suci itu Bu masuk ke dalam tubuh
Ini terus diulang lagi dasok loban paroho. Ruh suci ini masuk ke dalam tubuh atau di tempelan tubuh. Yang asli di tempelan, jadi KW. Nah, makanya kita yang mesti kita ingat selalu bahwa aku yang sejati itu, yang asli itu suci dari yang maha suci. Katempelan weh teh. Katempelan ku awak, katempelan ku ngaran, katempelan ku titel, ku jabatan, ku harta benda segala macam. Nah, oleh semudit dikenal ini diingatkan kembali, dibangkitkan ingatannya, dibangkitkan kesadarannya. Karena sejauh sebelum orang turun ke bumi, masuk ke dalam tubuh itu, pangeran orang Allah Subhanahu wa taala tos nanya, "Alastu birabbikum?" Qalu bala sahidna. Sebelum ditiupkan, Bu, Bapak Ibu semua, sudah dapat ada dialog antara kita sama pangeran orang teh. Kamu tahu siapa Tuhanmu? Kata kita semua nih sebelum masuk ke tubuh itu, ya, anjeun pangeran kula. Nah, ketika di dalam tubuh kasarean tibra teuing poho deui asal ti mana, rek naon di dunia, rek ka mana balik. Nah, talqin itu proses penyadarannya. Setelah talqin itu adalah proses kita semakin mengenal diri yang sejati. Ketika kita mengenal diri, kita sadar diri. Kalau sadar diri, maka hidupnya tahu di. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal dirinya, dia hidup tidak sadar. Tidak sadar diri, hidup tidak tahu diri, dan kesananya hidup lupa diri. Ya, mengenali diri agar hidup tahu sadar diri dan tahu diri. Beda dong ya. Orang yang selalu menyadari dirinya, orang yang tahu diri. Ibu juga sering kan ketemu orang-orang dia mah hidupnya tidak tahu diri. Sering. Biasanya merujuk kepada jelma ciga naon teh. Jelma anu tidak tahu diri. Biasanya naon? Egois naon deui? Orang yang tidak tahu diri kelakuannya ciga kumaha, Bu? Sombong naon deui? Hare-hare. Nah, gitu. Ada juga, dia mah orangnya udah lupa diri. Nah, jelema lupa diri teh, geus poho kana dirina. Untuk menggambarkan perilakunya seperti apa, tuh? Orang yang lupa diri, lupa daratan. Nah, itu. Nah, makanya kita bertoriko ini ya diajarkan yang pertama oleh Guru Agung kesadaran tentang lisan kita diajari, lisan kita disadarkan dulu bahwa kita dari la ilaha illallah, bersama la ilaha illallah. Orang tersadarkan bersama la ilaha itu nih bersama 4 huruf, bersama 12 huruf, 4 huruf, 1 huruf. 4 huruf ditalkinkan. 12 huruf ditalkin ke dalam ruh jismani, ke dalam jasad kita, 4 huruf ke dalam nyawa kita, dan 1 huruf ke dalam rasa kita. Ulang Ibu. Talkin dzikir itu menempelkan atau melarutkan 12 huruf la ilaha illallah ke dalam ruh jasad atau ke dalam jasad ini. Yang 4 huruf kepada ruh hayat atau nyawa. Yang 1 huruf ke yang disebut ruh yaqdah atau disebut kesadaran atau rasa atau disebut juga ruh. Yang 1 huruf ke dalam ruh. Ya. 12 huruf jasad, 4 huruf ke jiwa, 1 huruf ke ruh. Jasad 12 huruf, nyawa 4 huruf, rasa 1 huruf. Ya.
Tapi perjalanan pertama kita setelah talqin dikir, ada panjang setik dan nolnya. Nah, talqin dikir itu kita secara bebas mengenai bimbingan dikir. Sering, oh siapa yang belum dapat bimbingan dikir silakan. Setelah talqin dikir, bimbingan dikir, kita ngamalin dikir jahar. Ta eta teh sesungguhnya urang keur diajar dikir. Bimbingan hirup sadar, diajar hirup sadar, kadituna sadar hirup sadar. Bimbingan dikir kayak ulang ini ya. Bimbingan dikir, diajar dikir. Kadituna teh geus teu dikir deui. Ulangi. Bimbingan supaya sadar. Bahasa Indonesia ini, dikir teh sadar kali ya. Dipakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa. Bimbingan supaya sadar, diajar sadar supaya hirup sadar. Jadi seorang yang atau orang diajar dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jasad orang diajar dikir supaya nyawanya dikir terus. Supaya orang hirup belajar sadar terus. Kadituna salawasna sadar. Bimbingan supaya eling, diajar eling, hirup salawasna eling. Ini jeung ambu jagat ya. Jadi paduduaan keur diajar hirup sadar. Sadar nu diucapkeun. Jadi oh ini ucapan kalau kita tandanya lisan orang sadar. Artinya lisannya dia mah selalu berzikir. Orang yang lisannya berzikir itu lain pakai tasbih subhanallah. Eta ge teu salah eta oge. Lisan yang perlu berzikir itu bukan yang terus mengucapkan lafal asma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, bukan. Lisan yang berzikir itu lisan yang sadar naon diucapkeun. Rek ngomong ya ka batur, cik, ieu manfaatkeun nu diomongkeun teh ya. Kira-kira nurek diomongkan teh menyakiti henteu. Tah eta lisan berzikir teh. Kesadaran lisannya untuk selalu mengucapkan hanya yang benar dan manfaat saja. Tah eta lisan berzikir teh. Eta disebut naon teh uyahna nu geus larut. Lamun subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar la ilaha illallah tapi kerjaannya menggosip, menghina, merendahkan lisan teh. Ta eta teh sarua jeung jalma nu ngalindur, teu inget nu diucapkeun. Kalau orang yang tidak sadar yang diucapkan dengan orang yang tidak sadar apa yang dilakukan disebutna naon, Bu? Lamun seperti ngalindur, pilihannya teh mun teu ngalindur, mabok. Naon ieu, Bu? Gelo berarti. Cik nu gelo sadar teu diucapkeun. Contoh deh Ibu. Bangsa Indonesia atau Indonesia itu penduduk muslim terbesar di dunia, Bu. Ya. Berarti sok sarolat sok. Masuk. Kita berhusnudon sok sarolat tanya. Sok sarolat, Bu. Masuk. Jadi Indonesia teh pendudukna teh muslim terbesar di dunia, Bu. Ya, ingat ya. Kita asumsikan saja prasangka baik we tah anu mayoritas muslim teh sok sarolat sok. Tapi cek survei Google, survei internasional, orang Indonesia teh anu mayoritas muslim adalah netizen paling barbar, netizen paling julid. Wah pokoknya sadis, mun komen teh, ya, komen teh membenci, menghujat, pokoknya. Ini survei membuktikan se-Asia, di se-Asia teh netizen Indonesia, ibu sok main medsos, sok, sok terus main medsos, Instagram, Facebook, ya. Pengguna medsos di Indonesia teh 3/4, Bu. Jadi hampir kabeh.
Tapi orang teh disebut paling julid. Survei membuktikan paling pedes, mulutnya paling barbar. Mulut diwakili ku jarinya. Coba osok sarolat, ya. Ai salate saur Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ai salate mencegah tindakan keji dan munkar. Cik ari komen julid, memfitnah, membenci, eta teh tindakan keji apa kejinya. Nah lalu sarolatnya naon eta? Bersolat dengan senam mungkul. Allahu Akbar. Teu sadar nu diucapkeun, teu sadar nu dilakukeun. Sarolat namangan eta. Nah, padahal salat teh nu disebut salat seorang yang mukimi salat itu dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Tak berarti salat nanti malah salat ngalindur. Ya, ieu mah tong kabatur lah. Nah, itu untuk membuktikan bahwa ya banyak yang seringkali tongboro salatna tongboro di luar salat gitu. Salatna wae teu sadar gitu. Jadi teu sadar disebut wala taqrabu sholatu antum sukaro di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu dekati salat dan kamu sedang mabuk. Artinya umumnya mengartikan mabuk itu mabuk alkohol, bukan. Mabuk tuh gambaran orang yang osok terebu Allahu Akbar, pikiran ke mana-mana, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang sadar teh, ngeuh teh. Nah, geus tahiyat akhir deui. Osok kitu osok. Aduh jalujur. Nah, geus tasahud awal deui. Karek ge takbir. Tah berarti eta salat mabok gitu, Bu. Nah, perintah dari oleh guru agung Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin adalah kita tidak akan ketemu khusyuk di dalam sholat kalau tidak ketemu khusyuk di luar sholat. Khusyuk itu hudurul qalb, hadirnya hati. Yang dimaksud ini sadar, Bu. Jadi moal panggih sholat anu sadar, lamun perilaku sehari-hari tidak sadar. Jadi sadar heula, hirup sampai dimulai hudang nepi ka sare deui. Hudang, aduh sadar. Sadar masih keneh dibere hirup misalnya gitu. Osok tara alhamdulillahan masih keneh hirup, osok tara. Nah, masih keneh dibere napas. Sadar, setelah itu sadar wudu. Beda lamun orang sadar. Urang kan kadang-kadang wudu teh kadang kucepak. Karena rusuh keur nonton film. Sudah ketika wudu teh coba wudu ngambil air. Urang membasuh tangan. Anu sadar wudu, anu wuduna pake kesadaran, nu di kumah teh lain leungeun tina kokotoran fisik hungkul, Bu. Oh iya tangan ieu teh loba tutulung, tatalang atau gagaplok ya. Wudu terus kumur-kumur. Anu wuduna sadar ketika kumur-kumur teh nu dikubah lain dari kotoran sisa makanan. Tapi dari lisan anu menyakiti, lisan anu banyak membenci, dicuci gitu. Tak beda anu sadar ya, ngumbah tangan, telinga, ya sok di loba dengar ngegosip teh ya. Tak beda anu wudu sadar mah gitu. Da lobana teu sadar dikirana wudu teh nya kitu we coba kasal baseuh. Salat gitu. Nu sadar dahar beda jeung nu teu sadar dahar. Urang mah sambil nonton kesering tanya. Nonton bola, anjir. Wah itu. Supaya tidak lapar aja. Padahal orang yang sadar makan itu menyadari apa yang dimakan ini halal henteu ya. Kayak gini halal tuh. Nu kadeu ya hade teh keur urang ya keur kesehatan urang. Bahwa ieu teh penyebab urang gering. Wae penyebab orang diabetes, penyebab orang lalu mana dak sadari we anu ayeuna panyakitan berarti teh kadaharan urang keur dahar dimulai eta teh teu sadar nu di dahar. Sabab jalma sadar mah pasti oh ieu nyihatkeun, oh ieu pipanyakiteun gitu. Pasti ngadoa oge.
bari dikir. Dikir teh dahar sadar ngunyahna gitu ya. Sampai gitu ya. Allah berkahi semuanya segalanya. Istiqomah ngamalkeun jalan amalan suci wa tikin maju berkah karama guru Al-Fatihah. Terakhir yang di sini kan rata-rata sudah banyak sudah ngereyeh dikir jaharna. Yang sekarang yang sudah alhamdulillah diistiqomahkan dikir jahar, kita juga sekarang sudah mulai memperhatikan, memberi perhatian dan memfokuskan diri untuk tawajuh. Ya. Tawajuh itu tradisi Naksabandi, anu memang kata memang thariqah kita qadiriyah. Pangarsa Abah itu sering banget tawajuh gitu, posisinya ya tidak harus duduk di sajadah, di kursi sering tahan banget. Dan kita juga harus latihan tawajuh dalam arti sebenarnya dan beberapa perhatian dalam tradisi Naksabandi adalah ketika tawajuh kade ulah mempeng meskipun aya diskonnya sahanu tawajuh terus nerus tawadur eta dihitung tawajuh eta mah kajeberan rohani namun tawajuh sare eta ge dinilai tawajuh cara pangarsa Abah kajeberan rohani tapi untuk kemaslahatan hidup orang, kebahagiaan hidup kita, tawajuh teh harus dalam kondisi sadar. Nu disadari apalah sadar kalau ketika kita tawajuh itu kan kita sebetulnya sedang dzikir hopi. Dzikir hopi itu 4 huruf ya, di nyawa kita 1 huruf di rasa kita. Ya. Nah, 1 huruf itu, yang 1 huruf itu yang sesungguhnya yang jarang diperhatikan. Dzikir hu itu ya. Tapi prakteknya pangarsa juga tidak mempraktikkan dzikir hu ketika tawajuh hu enggak. Atau jadi boleh ketika tawajuh tuh gini. Tapi boleh gitu sudah tidak ada kata bila sautin wala harfin, tidak huruf, tidak ada, hanya diam aja, tapi nafas kita kalau kita, jadi hu-nya diwakili dengan ini bukan ngijazahin ya, bukan ya, oh nanti jangan ngijazahin, enggak, ini mah memberi perhatian dan kita semua, saya juga sekarang lagi asik dengan sama Abu Jagat tuh. Lagi belajar memperbanyak tawajuh dalam posisi boleh ke latifatul qalb, boleh ke latifatul apa, boleh juga lamun jelema ngantukan, pokoknya mun jelema ngantukan mah tegak we tegak. Meram, sadari napas masuk, napas keluar. Siapa napas itu? Nah itu tong disebutkan saha eta napas eta. Nah, lamun orang bisa tawajuh lillah, engkena makin cepet laratna. Lamun orang sadar nafas asup nantinya sadar hirup. Jadi sadar hirup teh dimulai dengan sadar napas kehirupan. Nu kaluar ka jero unggal detik. Lamun orang sering sadar napas kehidupan, maka kita akan sering sadar kehidupan. Hidup sadar. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.